senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Sember, channel yang membahas tentang sepak bola baik klub besar maupun klub kecil. Mari kita membahas dengan sedikit bumbu roastingan. Oke, untuk kali ini gua akan membahas tentang event yang sedang digelar saat ini. Event bola, apalagi kalau bukan Piala Dunia antar klub 2025. Tapi kalau kali ini kita akan beda membahasnya, sedikit berbeda. Karena kali ini gua akan membahas apa saja kekurangan dan kritikan yang disampaikan oleh para penonton mengenai Piala Dunia antar klub kali ini. Karena ketika gua melihat di media massa, di TikTok, di YouTube, Instagram dan yang lain sebagainya, bahwa Piala Dunia antar klub ini memiliki banyak kritikan dan juga tuaian hujatan sana sini, tidak seperti event sepak bola lainnya. Nah, karena ini menarik, mari kita bahas bersama-sama. Oke, langsung saja. Oke, tapi sebelum itu gue mau sedikit menjelaskan bahwasanya Piala Dunia antar klub itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, teman-teman. Cuman baru di tahun 2025 ini konsepnya dan formatnya itu berbeda dan diubah 180 derajat. Dimana ketika tahun-tahun sebelumnya format lama itu mempertemukan juara dari Liga Champions masing-masing benua. Dan untuk kali ini itu dibedakan menjadi banyak tim, dirubah menjadi banyak tim yang mengikuti itu banyak dan membuat pertandingannya semakin banyak, tidak seperti yang sebelumnya. Untuk sekarang itu ada 32 tim. Ya, betul, 32 tim. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai perubahan format Piala Dunia antar klub untuk kali ini. Oke, jadi yang pertama, masalah yang pertama adalah supporter atau bangku penonton yang sangat sepi. Oke, disclaimer dulu, dimaksudkan sangat sepi di sini adalah di beberapa match ya guys ya. Karena pada laga pembukanya saja, di mana saat itu Inter Miami melawan Al Ahly coy. Bahkan si FIFA ini sudah mendiskon tiketnya menjadi sangat murah. Tapi anehnya bangku penonton itu tidak bisa terisi full. Padahal ini tajuknya laga pembuka loh ya, laga pembuka. Dan tiket pun sudah berusaha didiskon besar-besaran. Ya, tapi ya hasilnya tetap tidak bisa full seperti prediksi dari FIFA-nya itu sendiri. Bahkan ya di laga Chelsea lawan Los Angeles, di mana stadion itu bangku penontonnya ada 75.000. Ini dilansir dari Detik Sport ya. Tapi penontonnya datang itu tidak sampai setengahnya. Terlihat di sini bahwa yang nonton itu sangatlah sepi. Ya, mungkin faktornya apa? Faktornya adalah laga ini dimainkan siang, teman-teman. Siang menjelang sore lah kalau nggak salah. Kalau nggak pagi menjelang siang, di mana para penontonnya itu pada kerja semua coy, pada sibuk bekerja. Jadi ya ini merupakan sebuah hal yang harus dibenahi dari FIFA, bagaimana pengaturan jadwal ini agar para supporter ini datang dan ikut menyaksikan. Karena ini mendapatkan kritikan dari sana sini, bagaimana tajuk Piala Dunia antar klub dengan format yang baru, dengan banyak tim yang dipertemukan, namun euforia penontonnya itu tidak bisa sangat besar. Nah, ini juga menjadi sebuah PR di mana nanti di tahun 2026 Amerika juga akan menyelenggarakan Piala Dunia untuk timnas. Ya, kalau penontonnya sepi seperti ini sangat disayangkan, teman-teman. Oke, next yang nomor 2 adalah cuacanya yang super duper tidak mendukung dan panas. Oke, untuk aspek yang kedua ini benar-benar sangat terlihat sekali di mata kita, bahkan dari mata penonton yang nonton lewat live streaming ataupun lewat video, teman-teman. Nah, ini dirasakan sekali bagaimana awalnya ketika terjadi di laga PSG, di mana si PSG ini adalah pemenang Liga Champions, tapi dia dikalahkan oleh kalau tidak salah Botafogo. Dan juga terjadi di tim-tim selanjutnya, Dortmund lah, terus ada
ATM yang cukup kesulitan, terus ada Chelsea juga. Dan mereka itu rata-rata kekalahannya dan kesulitannya adalah ketika melawan tim Amerika. Dan ternyata faktor utamanya adalah cuacanya di sana itu super duper panas. Jadi bisa terlihat sekali bahwa di babak pertama para pemain-pemain dari Eropa ini, pemain-pemain klub dari Eropa itu masih bisa bermain ala style mereka, ala permainan biasa mereka, tampil agresif dan nyerang. Tetapi ketika sudah masuk babak kedua, bahkan gue lihat si Liam Delap pemain Chelsea itu sudah jogging teman-teman. Apalagi ketika gue melihat pertandingan Bayern Munchen ya, di sini walau Bayern Munchen pun menang. Ketika babak kedua ini benar-benar mereka udah kepanasan, muka sudah merah semua, bahkan yang ada di bangku cadangan pun mukanya merah semua, sangat kepanasan. Itu walaupun Munchen mainnya itu malam. Nah, apalagi tim-tim Eropa yang kalah dari tim Amerika ini adalah tim-tim yang bermain siang. Pada dasarnya, suhu di sana itu mencapai 30 derajat Celcius sampai 40 lah. Tapi bang, di Indonesia kan juga suhunya segitu bang. Tapi mah biasa-biasa aja pada sini main. Beda teman-teman. Jadi gue jelaskan di sini ya. Iklim di Indonesia itu memang sama-sama panas kayak di Amerika saat ini. Cuman iklim di Indonesia itu panas lembab. Sedangkan di Amerika itu panas kering. Jadi walaupun di Indonesia itu panas, tapi masih ada angin-angin lembabnya. Sedangkan yang dikeluhkan oleh para pemain Eropa itu adalah sudahlah sangat panas, udaranya itu kering. Jadi panas kering. Inilah yang sangat mengganggu pemain-pemain Eropa. Nah pertanyaannya, kenapa klub-klub Amerika Latin ya kayak Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate dan yang lain sebagainya itu terbiasa? Ya karena mereka sudah terbiasa dengan main panas seperti ini. Thiago Silva pun mengatakan itu dia mengatakan bahwa di babak pertama itu memang kita bisa main jor-joran, main nyerang jor-joran. Cuma di babak kedua kita bisa jogging pun itu udah alhamdulillah sekali. Nah inilah yang menyebabkan masalah ini dikritik oleh sebagian pihak. Bahkan ya baru kemarin itu Chelsea latihannya itu ditemani oleh kipas angin dulu coy, silir-silir ya karena saking panasnya teman-teman. Dan di laga ketika Dortmund lawan siapa itu dan Bayern juga main itu, bayangkan para pemain cadangannya itu nonton dari ruang ganti saking panasnya. Mereka pada nonton dari ruang ganti coy. Itu saking panasnya udara di Amerika. Dan ya itulah yang cukup dikritiki oleh banyak orang, dikritisi oleh banyak media tentang Piala Dunia antar klub di aspek kedua, yaitu cuaca yang super duper panas. Oke, for the last aspek yang ketiga, yang nomor 3 adalah jadwal pemain yang terlalu padat. Oke, dengan adanya Piala Dunia antar klub ini, beberapa tim Eropa itu mendapatkan slot untuk bermain. Dan tentunya hadiah yang ditawarkan pun ya sangat besar. Dan dengan adanya pertandingan ini, jadwal libur para pemain-pemainnya bermain itu berkurang coy. Bayangkan, pemain Real Madrid dengan Barcelona itu libur liganya sama. Dan liganya pun dimulainya sama. Cuman para pemain Madrid dipotong sekitar 1 bulan untuk main di ajang ini. Tentunya ini akan menjadi penghambat untuk persiapan musim baru mendatang. Dimana juga kita bisa membayangkan betapa capeknya dan betapa terlalu cepatnya jadwal itu silih berganti. Bayangkan kita menjadi pemain PSG dan pemain Portugal seperti Vitinha, terus ada si Neves, terus ada si Nuno Mendes, dan selain itu pemain Spanyol ada Fabian Ruiz. Mereka itu main di final UEFA Champions League. Tentunya itu pun sudah sangat melelahkan. Ditambah mereka bermain di final Nations League. Terus ketika setelah itu langsung dimainkan di sini. Hal yang sama pun berlaku untuk tim-tim lainnya, dimana walaupun mereka tidak main di Nations League ataupun gua rasa jadwal mereka berbeda, cuman kan mereka tetap main kualifikasi Piala Dunia. Banyak negara yang memainkan kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Tentunya dengan bertambahnya
jadwal seperti Piala Dunia antar klub sekarang itu membuat para pemain ini tenaganya lebih habis dan akhirnya banyak pemain-pemain yang cedera. Contohnya kemarin kayak Dembele yang cedera, terus dari Bayern ada Musiala yang cedera lagi. Ya itu karena jadwal pemain ini terlalu padat, terlalu banyak. Untuk Eropa sendiri kan mereka harus main kualifikasi Piala Dunia, main Liga, main Cup, terus juga main ada piala sponsor yang lain, terus main di UEFA Nations League, dan kualifikasi Piala Dunia juga ditambah dengan Piala Dunia antar klub yang formatnya pun seperti Champions League, di mana ada babak grup dan ada babak knockout. Ya tentunya ini akan membuat stamina para pemain ini terkuras habis. Oke, jadi itu dia 3 aspek atau 3 masalah besar yang tuai banyak kritikan dan hujatan sana sini tentang Piala Dunia antar klub di tahun ini, di tahun 2025 ini. Itu bukan semuanya dari gua semata, gua ambil research dari berbagai media seperti YouTube, TikTok, Instagram, X, dan yang lain sebagainya. Dan mengapa gua bisa hanya sebutkan 3 itu, karena itu yang menjadi kritikan utama teman-teman, kritikan paling besar dari event ini. Karena event ini juga baru, tidak luput dari yang namanya sedikit masalah dan lain-lain. Tapi kita sebaiknya tetap terus dukung para pemain yang sedang bermain, dan juga kita dukung FIFA juga. Semoga bisa ambil aspek positif lah dalam event ini untuk dibawa ke Piala Dunia nanti yang sama akan terjadi di Amerika di 2026. Oh ya, walaupun gue di sini ngomong yang buruk-buruknya, ya Piala Dunia antar klub ini juga memiliki banyak aspek baik yang tidak bisa gue sebutkan satu-satu teman-teman. Jadi imbang, ada aspek buruk dan ada aspek baik yang berada dalam situasi atau dalam suatu event apapun. Oke, mungkin itu sekian dari gue. Thank you for watch this video. See you next time. Salam, ciao.